Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farul Aziz Channel. Video kali ini gue mau ngasih sedikit rekomendasi kalian semua kamera untuk pemula di tahun 2022. Ini cocoknya pakai kamera apa sih? DSLR atau mirrorless? Oke, sebelum video dilanjut kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Kita putar dulu intronya, cekidot. Oke teman-teman, jadi video kali ini gue mau ngasih rekomendasi ke kalian semua kamera yang cocok untuk pemula di tahun 2022. Itu harus pakai kamera apa sih? Oke, di salah satunya yang pertama ya, kita langsung aja kita lihat di tokonya dan apa sih yang murah yang cocok untuk di tahun 2022. Yuk cekidot. Oke, di kamera pertama itu ada di Nikon teman-teman, di merek Nikon, di serinya di Nikon D5200. Nah, di Tokopedia ini di tahun 2022 itu harganya di kisaran barunya ya teman-teman, ada yang dijual 4.700.000, ada yang juga dijual 3.800.000, itu tergantung marketplace-nya. Nah, di secondnya kita lihat di second itu biasanya di harga di bawah 3 juta ya teman-teman. Harga secondnya ada di 3.800.000, 2.600.000, itu udah sama lensanya teman-teman. Jadi ini murah banget dan spesifikasinya kita bahas spesifikasinya, oke? Nah, di spesifikasinya kamera ini tuh udah mempunyai 24 megapiksel teman-teman, dan sudah sensor itu sensor type-nya itu tipe sensor itu CMOS juga, terus di ISO-nya di 100 sampai 6400. Si kamera ini tuh udah flip screen teman-teman, bisa dilipat ke depan. Jadi buat kalian semua yang mungkin pengen belajar videografi enak juga, dimudahkan, bisa di flip ke atas gitu ya, bisa di ke depan juga, terus bisa kita lihat dari atas, itu bisa di berbagai angle. Kita pakai kamera ini tuh enak ya teman-teman, jadi nggak perlu kita harus dari atas gitu ya kan. Kalau misalnya ada kamera-kamera yang belum flip screen itu agak menyulitkan juga kita untuk melihat si objeknya yang bakalan kita rekam. Jadi si megapikselnya itu udah lumayan besar teman-teman, di 24 megapiksel. Terus di ininya ya teman-teman, di fitur-fitur yang lainnya sih masih sama kayak kamera-kamera yang lainnya di Nikon. Di Nikon itu ada mode portrait, terus ada mode child, ada close up, ada night portrait, terus juga di sini bisa multiple exposure. Kalau nggak salah di Nikon itu kelebihannya ada di multiple exposure. Nah, multiple exposure itu apa sih? Kalau untuk di fotografi ya, multiple exposure itu jadi kita bisa menangkap satu frame dari berbagai kalau nggak salah 3 foto itu dalam satu frame teman-teman. Jadi kalian bisa memotret satu frame itu ada 3 foto. Nah, itu kelebihannya di Nikon yang nggak punya di kamera-kamera lain. Nah, itu kelebihannya di salah satu kelebihan di Nikon. Nah, di resolusi videografinya di sini udah 1920 x 1080 dan mempunyai FPS 60 sampai 24 frame per second. Jadi enak ya teman-teman, di Full HD-nya udah bisa di 60 fps. Jadi kalian bisa memainkan slow motion di Full HD-nya. Di 1280-nya juga udah 60 fps sampai 50 aja. Formatnya itu kodeknya itu udah MPEG ya, udah MPEG dan H264. Jadi kalau misalnya di ini kayaknya di HP itu kayaknya udah bisa kebaca ya kalau misalnya udah MPEG, format MPEG. Terus mikrofonnya juga udah stereo teman-teman di sini. Terus udah mempunyai kalau nggak salah udah mempunyai jack eksternal, mic eksternal. Jadi buat kalian semua yang mungkin pengen merekam video yang butuh mic eksternal, nah di sini bisa dipergunakan karena sudah memiliki mic eksternal, jack input mic eksternal teman-teman. Terus di sini wireless ya. Kalau wireless itu masih belum ada kayaknya di D5200 karena ini termasuk kamera keluaran lama ya teman-teman. Nah, dari segi bodinya teman-teman ini sih sebenarnya kayak DSLR biasa, cuman ya lebih kecil aja sih, dan harganya juga kalau di tahun 2022 dari tadi kisarannya di marketplace yang gue lihat itu secondnya itu ada di harga 2.600.000 dan bodinya doang itu di 1.750.000. Nah, yang barunya itu ya kisaran 3 juta sampai 4 juta lah ya, itu kisaran segituan. Kalian bisa pilih-pilih aja. Nah, kalau misalnya kalian cocok di Nikon gitu ya,
kalian bisa beli di D5200. Kalau misalnya di bawah itu kayak D3200, itu di bawahnya D5200, kayak D3000 itu apalagi. Mungkin kalau misalnya D3000 kayak gitu untuk fotografinya cocok juga. Nah, kalau misalnya kalian pengen belajar fotografi dan videografinya, kalian bisa di kamera D5200 teman-teman. Jadi dari bentuknya sih masih bentuk DSLR biasa, dan apa ya, masih menurut gue sih kalau misalnya kalian yang biasa pakai DSLR ya ini cocok gitu ya, daripada mungkin kalian bingung mau ke mirrorless juga agak berbeda ya dari body, dan fitur-fiturnya juga beda. Nah terus yang kedua itu ada kamera di Fujifilm X-A3 teman-teman. Nah Fujifilm X-A3 ini di marketplace-nya itu harga barunya di 4.499.000 ya teman-teman. Tapi tergantung ya, di sini masih sedikit banget yang ngejual barunya ya, karena mungkin udah nggak keluar teman-teman. Terus kalau misalnya di harga secondnya itu di kisaran di 3 juta, 3 juta setengah itu juga masih banyak ya, 3 juta setengah sampai 4 juta juga ada, tergantung kondisi juga kalau secondnya. Kalau misalnya yang jualnya atau ke pemakainya itu bagus dan apik gitu ya, apik itu maksudnya awet, yang disayang-sayang banget untuk dirawat gitu ya teman-teman, mungkin harganya bakalan masih tinggi juga walaupun second ya teman-teman, mungkin jarang dipakai juga gitu. Nah dari harga termurahnya juga ada 4 juta ya, ada di 2.400.000, ini cocok banget. Nah untuk spesifikasinya sensornya masih sama di CMOS juga di sini, terus juga megapikselnya masih sama di 24 megapiksel, masih sensor APS-C. Di sini ada autofocusnya, terus di multi area tracking to single continuous touch face detection live view. Nah untuk di fitur videografinya di sini udah bisa ngerekam 1920 x 1080 di 60 fps teman-teman. Bisa slow motion juga nih, cocok banget, dan 24 frame per secondnya. Oke, dan ada 1280 x 720-nya juga dari 60 fps sampai 24 fps. Nah di formatnya juga sama, masih MPEG 4 dan H264. Jadi cocok. Tapi di sini mikrofonnya kalau nggak salah itu X-A3 itu belum ada jack eksternal untuk mic eksternal ya teman-teman. Jadi masih built-in si mikrofonnya. Oke, terus di sini apalagi? Di sini sudah ada kalau nggak salah wireless ya. Wirelessnya udah ada. Jadi kalian misalnya pengen nge-transfer via dari dari kamera langsung ke handphone itu bisa ya di kamera di Fujifilm X-A3 ini. Harganya cocok banget, dan di sini tuh memorinya udah pakai SD card yang kayak memori biasa yang kecil gitu. Nah, terus yang lainnya dari bodinya ya, kita dari bahas bodinya. Jadi body si X-A3 ini tuh kecil teman-teman ya, berbentuknya ini mirrorless, jadi bukan DSLR lagi. Memiliki lensa yang sudah bawaannya itu di 16 sampai 50 mili teman-teman ya. Jadi udah 16 mili itu udah wide ya. Kalau misalnya tadi yang di Nikon itu cuman 1855 kalau nggak salah ya. Kalau di Nikon DSLR itu biasanya si kitnya itu nggak sampai 16 kayak mirrorless ya teman-teman. Kalau mirrorless itu udah di 16 sampai 55 ya teman-teman. Nah ini di X-A3 bodinya itu kecil banget dan klasik ya. Kalau misalnya dari Fujifilm itu, kalau misalnya dari body itu udah menurut gue sih klasik banget. Jadi tidak menghilangkan karakternya dia yang nama Fujifilm dari dulu itu kan klasik banget ya teman-teman. Dari kamera-kamera jadul mungkin mereka jadi ikut merubah jadi seperti kamera-kamera yang zaman sekarang, tapi mereka tidak menghilangkan karakter si Fujifilm ini gitu ya. Jadi ini bentuk klasik banget. Nah kalau misalnya di Fujifilm X-A3 ini udah bisa flip screen ke depan teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian untuk ngevlog itu cocok banget. Nah jadi kalian nggak perlu bisa ngeliat posisi kamera kalian posisi kalian itu gimana dari LCD-nya. Nah ini kelebihannya dari X-A3 itu. Dari semuanya sih kalau menurut gua bagus ya. Kalau misalnya di X-A3 itu udah 24 megapiksel, masih sama sih dari harga kisaran segitu di tahun 2022 ya. Buat belajar nggak masalah menurut gua ya, masih aman lah ya. Di masih 24 megapiksel, terus juga di Full HD-nya udah 60 fps, bisa main slow motion, terus juga dari bodinya juga compact banget. Buat kalian yang suka traveling mungkin ini rekomendasi buat kalian semua. Jadi enak, gak perlu bawa
tas banyak, tas besar, tinggal masukin slip-slip di tas-tas kecil. Oke. Nah di kamera ketiga yaitu ada kamera Canon 750D. Nah Canon 750D ini yang pernah gua review di konten gue sebelumnya. Kalian kalau misalnya yang belum lihat, kalian bisa tonton aja videonya, ada di sini ya. Kalian bisa reviewnya lihat di situ. Nah kisaran di kamera ini kisarannya di tahun 2022 itu masih di harga 6 juta teman-teman. Di 6 juta harganya lumayan ya di tahun 2022. Tapi kalau misalnya dari bodinya itu masih DSLR teman-teman. Jadi serinya Canon 750D ini tuh masih seri DSLR ya teman-teman, dari Canon DSLR. Dan spesifikasinya kalau menurut gue ini udah lumayan ya. Dia memiliki 24 megapiksel. Beda satu sih sama kamera-kamera yang kayak yang tadi yang gue sebutin sebelumnya, kayak dari Fujifilm dan Nikon D5200. Terus juga di sini kamera ini tuh udah enaknya tuh ya, dari bodinya udah bisa flip screen teman-teman. Jadi flip screen tuh bisa dilipat, bisa ke depan juga, tapi ke depannya nggak di flip ke atas ya, jadi bisa ke pinggir itu kayak D5200 tadi. Terus di sensornya di sini udah CMOS juga teman-teman, prosesornya di digit 6. Terus di sini Canon 750D ini udah built-in wirelessnya teman-teman, udah built-in wireless. Jadi kalian misalnya pengen transfer dari kamera ke handphone bisa langsung aja dikonekin tuh lewat wifi-nya. Terus kalau misalnya di Canon 750D ini resolusinya 1920x1080-nya, cuman belum bisa di 60 fps, jadi masih 30 fps sampai 24. Jadi kalian belum bisa main slow motion. Kalau misalnya kalian main slow motion bisa di 1280x720-nya, itu masih aman teman-teman. Nah si mikrofonnya juga udah ada di sini. Kalian bisa pakai mikrofon eksternal built-in ya, built-in. Kalian bisa pakai mikrofon eksternal terus colokin ke jack 35 mm-nya. USB-nya masih USB biasa. Terus dari apalagi dari semuanya ya, dari image stabilization-nya tapi belum ada. Nah di lensa kitnya itu di Canon 750D itu di 18 sampai 55 mm-nya ya teman-teman. Masih DSLR, seri DSLR itu tidak ada yang 16 mili ya, dari 18 mili sampai 55 mili. Oke. Nah dari Canon 750D ini di secondnya ya teman, di secondnya di harga biasanya tuh di harga 4 jutaan itu masih ada 4 juta sampai 5 juta. Karena si Canon 750D ini tuh menurut gua sih kalau buat belajar fotografi udah enak banget, karena si Canon itu mempunyai ciri khas. Gimana ya kalau gue sih, kalau pengguna gue, kalau gue emang dari dulu biasanya pakai Canon ya, dari belajar foto. Terus kalau misal dari video juga gue baru berubah gitu, baru rubah haluan gitu ya dari Canon ya, dari Canon menjadi Sony gitu. Nah ini di harga secondnya itu dari toko-tokonya ada yang dari 3,5 juta, ada yang 4,5 juta, terus juga ada yang 5 juta, tergantung juga ya teman-teman. Tapi kalau misal body only-nya itu biasanya tergantung juga dari toko-tokonya, masih banyak sih, kalian bisa pilih aja di marketplace. Tapi kalian harus berhati-hati dan harus teliti kalau misalnya kalian beli kamera-kamera second. Oke. Nah di kamera keempat ini kamera yang sekarang gue pakai teman-teman, ini kamera andalan gue yaitu Sony A6000. Sony A6000 itu kamera yang menurut gue sih cocok banget di fotografi dan videografi, karena memiliki karakter yang karakter Sony ya, karakter Sony. Yang gimana ya, gak bisa dijelasin sih, karena setiap merek itu mempunyai karakter warna dan karakter foto yang berbeda ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa yang ini jelek, yang ini bagus, yang ini kurang ininya. Tapi di setiap kamera itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Nah di kamera Canon di kamera Sony A6000 ini barunya itu masih tinggi teman-teman, di harga 7 juta ya, ada harga 7 juta, terus juga ada harganya di 6 juta barunya. Tapi beberapa toko aja sih, karena si kamera A6000 itu kalau nggak salah ya udah tidak produksi. Nah di secondnya kita lihat di harga secondnya itu biasanya ada yang di harga 4,5 juta body only-nya, terus juga ada yang di harga 5 juta udah kitnya, terus juga masih ada yang di 6 juta. Kalian bisa pilih-pilih aja. Tapi kalian tetap harus berhati-hati kalau misalnya kalian pengen membeli kamera second ya. Di sini tuh masih bagus-bagus sih sebenarnya kalau misalnya kita pintar milihnya dan pintar nawarnya ya. Mungkin kita bisa dapetin harga yang murah tapi kondisi masih bagus. Oke. Nah sekarang kita lihat dari spesifikasinya. Nah Sony A6000 ini mempunyai megapikselnya di 24 megapiksel sama ya. Terus
sensor detektif fotonya tuh detektornya tuh 25 megapiksel. Nah sensornya masih APS-C, sensor type-nya masih CMOS juga sama dengan prosesor Bionic X ya teman-teman. Nah kamera Sony A6000 ini di videografinya teman-teman udah 1920 x 1080 dan frame per secondnya udah 60 fps teman-teman. Enak banget ya, kalian bisa ngerekam full HD di 60 fps, bisa main slow motionnya, jadi kalian nggak perlu khawatir bakalan hasilnya tuh bakalan patah-patah ya teman-teman. Nah terus juga ada di 1440 x 1080 di frame per secondnya itu cuma 30 fps itu teman-teman. Nah kalau misalnya Sony A6000 itu tuh udah enak banget teman-teman ya selama gua pakai ini di kamera ini. Untuk fotografinya juga enak gitu ya, memiliki karakter-karakter warna kesonian gitu ya menurut gua. Tapi gue jarang banget sih kalau misalnya untuk foto-foto pakai Sony A6000, biasanya pakai Canon. Tapi kesini-sini sih udah agak keseringan. Jadi dulu tuh gue pertama belajar fotografi tuh nggak pakai Sony teman-teman, pakai Canon. Terus gue kesini-sini gue pengen nyoba pakai Sony, berubah haluan, berubah jadi Sony A6000. Nah gue pakai, ternyata beda banget ya, dari misal dari DSLR, dari genggamannya aja, dari fisiknya aja udah beda banget. Kalau gue biasanya dulu pakai berat gitu ya, pakai DSLR, sekarang pakai mirrorless yang compact banget, enak gitu ya buat foto dan video gitu ya. Jadi nggak perlu kalian bawa kamera berat gitu, nggak perlu kamera bawa tas yang besar gitu, kalian bisa bawa kamera kemanapun kalian pergi gitu ya. Nah terus kalau misal dikitnya itu si lensa A6000 itu udah di 16 sampai 50 mili teman-teman. Jadi terlebarnya ya lensa kitnya itu pasti di 16 mili, jadi lebar banget. Tapi kelemahannya si kamera Sony A6000 ini, dia belum bisa flip screen teman-teman. Kayak yang gue ini nggak bisa flip screen, tapi gue pakai aksesoris kamera di atasnya, jadi kita bisa melihat ngemonitoring kita di depan itu pakai mirror. Jadi dari flip ke cuma setengah itu kita bisa kelihatan dari depan. Itu kelemahannya di A6000. Terus kelemahannya di A6000 itu belum ada jack eksternal untuk mic-nya ya teman-teman. Jadi built-in doang kameranya, soundnya di kameranya. Cuman kalau menurut gua untuk ngevlog sih masih aman teman-teman ya. Untuk ngevlog itu aman banget di Sony A6000, udah enak juga. Pokoknya di Sony A6000 ini kalau menurut gue sih enak banget ya selama gue pakai. Terus gak begitu mahal juga untuk kamera-kamera zaman sekarang, yang mungkin ada di Sony A6400 itu yang untuk profesional, untuk pembuatan video-video profesional gitu ya. Terus untuk di A63 yang setengah-setengah ya, karena Sony itu mengeluarkan kamera itu yang nanggung-nanggung teman-teman, dari seri A6000, A6300, terus A6400, terus ada A6100, ada A6500, itu nanggung-nanggung. Dan makin kesini tuh makin ada yang baru teman-teman, kayak Sony apa tuh yang Turbo ZV-E10. Nah nanti kedepannya mungkin ada kamera-kamera terbarunya lagi. Nah ya gitu teman-teman, dari kalian bisa cari nih di kamera Sony A6000 itu di toko-toko masih banyak yang jual, yang barunya juga ada. Kalau misalnya kalian pengen beli yang secondnya juga ada teman. Kalau misalnya kalian pengen beli kamera-kamera second, kalian juga harus berhati-hati di marketplace. Kalian banyak tanya-tanya, terus dari komplitnya si kameranya itu udah komplit apa aja. Nah kalau misalnya kalian bingung pengen DSLR apa mirrorless, kalau menurut gue sih gue rekomendasiin itu kalian belinya mending mirrorless, karena mirrorless itu udah bentuknya tidak begitu besar, ya enteng juga, nggak ribet lah. Kalau misalnya kalian beli jalan-jalan kemana-mana gitu, nggak perlu bawa kamera bawa tas kamera yang besar-besar. Itu enak banget mirrorless ya pokoknya. Kayak misalnya Sony A6000, kalau nggak di Fujifilm, kalau nggak ada kamera-kamera lainnya. Kalau ini gue ngerekomendasiin mungkin yang harganya terjangkau dan spesifikasinya cocok lah ya untuk pemula gitu ya. Dari mungkin megapikselnya mah rata-rata di 24 megapiksel, dan 1920 nya di videografinya itu di 1920 di 60 fps ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya di Canon tadi, si Canon 750D itu belum di 60 fps, jadi belum bisa slow motion di full HD nya. Bisa di slow motion full HD nya, cuman kita harus di 720 nya. Itu aja kelemahannya. Tapi setiap kamera itu bagus-bagus sih menurut gue ya. Jadi teman-teman gak ada yang kurang gitu, gak ada yang kurang. Mungkin kekurangannya itu ada beberapa, jadi setiap kamera ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing.
Nah kalau misalnya di Nikon ya, gue jelasin mungkin satu-satu. Mungkin Nikon itu lebih cocok untuk di outdoor. Kalau misalnya di Fujifilm mungkin cocok di outdoornya gitu ya. Terus di Canon 750D mungkin di indoornya. Nah di Sony A6000 di outdoornya. Jadi setiap kamera itu punya kelebihannya ya teman-teman. Jadi karakternya juga beda-beda, dari warnanya itu beda banget. Misal dari Nikon itu lebih ke vivid, lebih ke apa ya, pekat banget keseluruhannya. Jadi nggak kayak Sony yang, atau nggak Canon yang soft banget sih warnanya gitu ya. Kalau Sony kan agak kehijauan, agak ke warna apa ya, banyak lah karakter Sony itu. Jadi ada agak warna-warnanya itu beda-beda lah setiap kamera kalian. Kalau misalnya ini kalau bingung ya masih bisa lihat review-review lainnya. Kalau enggak kalian banyak-banyak baca review-review yang lainnya. Jangan cari referensi satu aja ya. Jadi kalau misalnya kalian cari review, jangan dari satu sumber, kalian cari sumber yang lain untuk membandingkan kamera yang mana sih yang bagus gitu. Kamera ini apakah karakter ini yang menurut kalian itu kalian banget gitu ya. Jadi setiap kamera itu beda-beda. Oke. Nah mungkin segitu aja video kali ini dari gua. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf ada jika kesalahan kata. Ya mungkin nanti next gua bakalan review lagi kamera-kamera lain dan bakalan kasih informasi jalan-jalan kemana sih yang murah dan yang bagus ya teman-teman. Mungkin kalian bisa tonton video-video gua di channel gua, oke? Nah buat kalian semua yang belum subscribe, bisa kalian klik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. See you next video, bye bye.